bilang bisa pakai dulu. Terus kau bikin juga. Apa yang bisa itu? Apa lagi Pati? Kenapa rock kopi? Karena saya suka musik rock dan ngopi. Makanya saya gabungkan menjadi rock kopi. Sebenarnya cerita awalnya mau gak bergerak memang di clothing awalnya. Cuma nggak ada partner, nggak ada link untuk produksi dan desain. Makanya larinya rock kopi ke warkop. Tapi setelah jalan ada kesempatan untuk buat clothingan. Kenapa nama rock kopi untuk clothingan? Karena itu salah satu bagian dari promo. Jadi iklannya nggak seribet ketika memulai brand baru, karena rock kopi sudah ada sebelumnya, tinggal ditambah unsur artwork. Kalau store, awalnya kan displaynya di warkop, 1-2 desain. Tapi melihat banyak teman-teman yang berminat untuk apresiasi kaos yang kami produksi, akhirnya jumlahnya juga bertambah, desainnya bertambah, stok bertambah, dan kalau di display di warkop kurang enak karena mengganggu dan berantakan lah. Yang kau grogi. Udah biasa kalian. Video. Mau berapa detik kan? Keren latarnya nah. Berapa detik? 19. Berapa yang baju nabi bikin kit? Oh, yang kerja. Berapa desain? 2. Latihan ke masuk lulusin nanti sana. Dan alasan lainnya kenapa saya berani untuk buka store padahal artikel atau desain kaosnya masih beberapa, karena ada brand-brand lain khususnya Makale lah, Toraja, yang belum punya store atau stockroom. Makanya store ini juga bisa sebagai wadah untuk mereka tempati display kaos-kaosnya. Ya, khususnya brand-brand yang baru muncul, mulai dan belum punya store. Masalah utama di Toraja memang menurutku untuk industri kreatif adalah tempat produksi dan kualitas. Makanya kenapa kemarin brand-brand clothing di Toraja itu terhambat, karena rata-rata mereka itu produksi di luar bawa ke Toraja. Dan itu sudah kena biaya ongkir, estimasi waktu, masuk antrian di vendor. Itu kan salah satu penghambat, Pak. Kenapa saya muncul lagi semangat? Karena sudah ada dapat partner untuk bisa produksi. Itu nih teman-teman Bulu Londong. Dan awalnya mereka juga ragu untuk mau produksi kaos yang bisa dikatakan premium lah, jenis sablonnya, kualitas sablon. Syukurnya teman-teman dari Bulu Londong untuk produksi mau sama-sama untuk belajar untuk mengembangkan kualitas, karena ya jangan cuma mau jual dapat uang, tapi kita harus bisa kasih apa yang mereka bayar sesuai dengan apa yang mereka dapatkan.
Ini jadinya atau gimana ini, atau ini mau masih terang lagi? Lagi di sini dulu. Lagi ini. Kalau mau Ki juga berharap terus sama orang dari luar Sulawesi, kapan Ki bisa bergerak Pak? Masa mau Ki beli dari Jawa, baru mau Ki juga berharap jual lagi ke Jawa. Dan mau Ki saya buat Ki sesuatu di Toraja, produktif Ki di Toraja, dan bisa Ki tembus pasar di luar Sulawesi. Kenapa nekat tetap opening store di masa pandemi? Kalau saya, pandemi jangan jadi penghalang. Justru pandemi ini momen dimana kau bisa kumpulkan ide-idemu dan berpikir bagaimana caranya eksekusi. Karena banyak waktu luang. Gitu. Senior baru datang. Kita mau kerja guys. Selama proses pembuatan store, kendalanya di pertama material, tenaga untuk kerja tuh, dan biaya lah pasti. Pertama untuk kendala di biaya, solusinya saya bisa bilang kerjasama lah, partner sama salah satu produk yang bisa dibilang lahir di Rokopi juga, itu mie PMT. Bisa dibilang Rokopi Store ini tanpa tukang, karena salah satu cara untuk press budget juga. Biaya tukang di Toraja itu gila Pak. Jadi bagaimana caranya kami untuk bisa buat ini sendiri? Syukurnya ada anak-anak di circle ini yang bisa untuk eksekusi ini. Terima kasih untuk pertama orang tua, karena mereka sudah bantu dari peralatan tukang, kebetulan mereka punya, dan dieksekusi anak-anak sini Rokopi, itu Api, Bang Ismar, Budi, Pandi, dan Popi.
tanpa mereka mungkin Rokopi Store belum bisa berdiri lah. Karena saya sadar Rokopi Store tidak bisa ada tanpa bantuan dari teman-teman yang lain, makanya saya berpikir juga bahwa teman-teman lain di luar kopi yang mau jalan bareng, bangkit sama-sama, ayo kita sama-sama untuk saling support, terutama di clothingan atau brand lokal yang ada di sini. Rokopi Hardware tidak menutup kemungkinan untuk brand-brand lain yang mau datang untuk bawa produknya, mau display produknya, kami welcome. Tujuannya untuk industri kreatif di Toraja. Awalnya dari Rokopi Hardware menyebarkan ke teman-teman untuk bisa berpikir bahwa industri kreatif itu bisa juga makan. Caranya bagaimana ya? Harus memang saling support supaya bisa naik bareng, jalan bareng dan berkembang toh. Karena kalau di setiap kelompok, di setiap brand mau sendiri-sendiri terus, kapan kita bisa buat gerakan yang orang luar mau lirik? Ya harus kita memang sama-sama semua tunjukkan bahwa di Toraja itu kita bisa solid, kita bisa kolaborasi, kita bisa jadi partner supaya orang luar bisa lihat industri kreatif di Toraja bisa, walaupun pemerintah di sini tidak ada mendukung untuk sarana, tapi kita sebagai pemuda harus tunjukkan bahwa bisa jika. Gugup Pak, bisakah saya dulu yang lihat hasilnya? Bagian bukan. Jangan bergantung, harus dari dirimu dulu, harus kau niat dulu. Jangan kau berharap sama siapapun, jangan kau berharap sama orang lain dulu. Kau dulu bergerak supaya bisa saling support. Bagaimana mau ada support kalau kau saja tidak bergerak? Jadi kapan opening store-nya? Tunggu video ini rilis.